Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi bareng gue Gejot. Nah, kali ini gue mau ngejawab pertanyaan dari seorang mahasiswi. Nah, bagaimana caranya biar proses bimbingan lancar, Kang? Jadi gini. Yang pertama, ya lu mesti lancar skripsinya. Oh, hell. Tapi memang sih ya kalau misalkan gue jawab mesti lancar skripsinya artinya lu mesti bagus. Artinya bagus itu lu mengerjakannya sesuai dengan arahan dosen pembimbing gitu kan. Dosen itu kadang-kadang ada juga yang mau lu itu selalu kurang di matanya. Jadi dosennya itu ada yang angkuh juga memang ada, faktanya memang ada. Nah, jadi gua nggak tahu ya sebenarnya cuma disesuaikan aja dan bimbingan itu perlu siasat-siasat yang cerdas ya, mungkin ilmiah juga. Jadi selain dari lu melakukan penelitian ilmiah, lu juga perlu riset juga tuh perkara proses bimbingannya ya. Nah, jadi teman-teman gua mau ngasih tips aja. Nah, jadi kebetulan beberapa yang mau bimbingan ke gue itu gue ajarkan bagaimana caranya menghadapi dosen juga ya. Jadi bagaimana caranya bimbingan kebetulan. Nah, jadi yang pertama itu kenali dosennya. Jadi teman-teman itu harus mengetahui karakter ya, minimal ini siapa sih ya. Terus posisikan dia di tempat yang memang seharusnya gitu. Kayak dia itu sebagai, kadang-kadang ada yang ngejabat sekaligus dapat jam ngajar juga. Biasanya kayak gitu kalau di sekolah tinggi itu kebanyakan. Di universitas juga kadang-kadang memang suka ada kayak gitu. Bahkan dekan kemudian kaprodi gitu ya. Nah, mereka juga punya jam ngajar. Nah, jadi posisikan bahwa dia itu selain dari pembimbing lu, dia itu sebagai gitu di kampusnya. Jadi lu harus lebih dari dosen biasa dong menghadapinya. Nah, as you know lah ya. Iya. Jadi lu harus paham dulu karakternya seperti apa. Kemudian yang kedua, lu harus nurutin apa perintahnya. Maksud gua, gimana kalau ngumpulin bab satu 2 3-nya itu minggu depan aja. Nah, lu harus nurutin itu. Mau nggak mau, lu jangan please dong Pak, jangan sok-sok ngerayu kayak gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin ada beberapa yang bisa dirayu dan secara umum biasanya dosen itu punya ego ya. Nah, jadi ikutin aja gimana alurnya. Nah, nanti kalau misalkan udah mentok-mentok tuh baru lu berkomunikasi dengan pihak akademik. Ya, gitu caranya. Oke, terus yang ketiga, lu juga mesti on time. Jadi kalau misalkan hari ini lu bimbingan, kemudian ada revisi dan misalkan kalau ada dosen yang nanya, dosen pembimbing lu mampu ngerjain berapa lama? Misalkan 3 hari cukup ya? Atau dosen lu emang udah tahu kapasitas lu gitu. Misalkan seminggu ya, Senin depan kamu kumpulin lagi revisian ini. Nah, lu mau nggak mau harus beresin itu dan mulai dari jadwal kapan dan di mana lu akan bertemu dengan dosen itu lu mesti ikutin aturan mainnya. Dan yang keempat itu adalah gunakan metode presentasi atau lu dengarkan dengan serius pepatahnya. Nah, ini yang paling gokil. Biasanya jadi gini, dosen itu kan banyak ya ngelola mahasiswa. Cuma kadang ya beberapa yang killer, yang beberapa dosen juga ada yang memang benar-benar konsen di penelitian ilmiah gitu. Cuma kebanyakan ya dosen-dosen yang kadang-kadang nggak hafal juga sama mahasiswa mahasiswinya gitu. Ini yang mana loh? Ini yang mana? Nah, jadi ngadepin dosen yang pelupa kadang-kadang gitu ya. Ada juga dosen yang kita harus katakan ini karena memang faktanya ada di lapangan. Jadi ada dosen yang
kamu itu kan kemarin ibu suruh ini, ibu suruh itu, gitu kan. Padahal enggak, gitu. Nah, lo mesti gunakan mode presentasi, ya. Jadi ketika misalkan lu hari ini contoh nih ya, misalkan hari ini lu bimbingan nih, Bu ini ada revisian tuh, lu cabut dah, lu bawa balik, kemudian ketika lu balik lagi ke situ, lu harus persiapkan, Bu ini loh yang kemarin direvisi. Nah, jadi lu yang presentasi, lu yang banyak ngomong di situ ketika lu menghadapi dosen di pertemuan selanjutnya setelah lu ngasih revisian dari minggu lalu. Jadi lu harus harus jelaskan itu. Kebetulan kan kemarin itu ibu nyuruh untuk merubah kata-kata ini aja revisian. Ini revisian dari ibu yang kemarin atau lu bilang gitu. Dan ini udah saya kerjakan, udah saya ganti, udah saya robah, udah saya tambahkan lagi referensinya atau dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dia perintahkan sebelumnya yang dia revisi terhadap skripsi lu. Atau ada juga dosen yang dominan gitu, ketika dia itu ngomong terus nyerocos, lu harus gimana caranya bisa mendengarkan dia dengan serius mimiknya. Jadi lu pasang mimik serius dan seolah-olah lu, bukan seolah-olah ya, memang lu harus harus lu harus dengerin dia ya dengan serius ya. Dan yang terakhir tips dari gue itu, kebanyakan ya gue nggak tahu ini. Ada juga yang bilang kenapa sih mesti banyak referensi, harus setebal ini itu. Kalau misalkan masih, kadang-kadang gue juga kasihan tuh sama mahasiswa-mahasiswi yang basically eh, ya perekonomiannya kurang gitu kan, terus kemudian dia itu buat fotokopi, buat ngeprint juga gitu kan, kadang-kadang susah juga. Maksud gua, dia tuh kadang-kadang kalau kesal itu dia suka, karena dia tahu kadang-kadang suka ngomong nih Albert Einstein aja dapat Nobel cuma gara-gara hasil karya ilmiah yang 5 lembar. Ya Albert Einstein kan, dan ini tuh Indonesia. Jadi sebisa mungkin lu harus banyak referensi aja. Soalnya dosen-dosen di Indonesia itu kebanyakan suka dengan karya-karya ilmiah yang referensinya itu segudang. Jadi dalilnya itu ketika referensi lu banyak, maka auto lu itu banyak baca, padahal nggak juga ya, itu tidak menentukan menurut gue, bahkan nggak signifikan kalau hasil penilaian gue itu. Jadi bohong banget lah ya kalau misalkan itu dijadikan dalil sebagai karya tulis ilmiah dengan banyak referensi, maka mahasiswa yang mengerjakan atau seorang penelitinya itu akan banyak baca. Ya idealnya memang seperti itu, tapi faktanya itu tidak seperti itu realitasnya. Nah, dan yang terakhir itu ya lu harus sabar. Ya, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan gue bisa menjawab ini, dan tips dan trik gue semoga bermanfaat. Semoga cepat lulus, dan thanks for watching sekali lagi. So, gue Gejot. Jangan lupa like, comment, and share. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.